Iya, di banker, kayak di banker suaranya gitu, kayak gitu. Tadi kan ada udah cerita-cerita nih. Kalau abang punya nggak pengalaman? Juga banyak malah. Yang paling serem aja ya. Jangan dong, ada takut ah. Jadi nggak usah cerita aja. Sih kayak gue ngapain? Ya cerita. Jadi kan gue kerja di ini apa? Pas awal gue kerja itu di Gardu Induk. Kebenaran pas awal masuk itu gue masuk shift malam. Sama 3 shift juga kayak adik kerja itu kan? 3 shift di Gardu Induk. Itu gimana ya namanya Gardu Induk itu kan gede nih, tempatnya luas. Itu yang kerja itu cuman dua orang malam itu. Ya kalau satu ada di operator kan, dia standby di ruang kontrol, sama gue di pos jaga. Pas pertama masuk itu suasananya namanya kerja di tempat yang gede cuma 2 orang doang, masih serem dong. Udah gitu di depan Gardu Induk itu ada kuburan, ada makam. Ngapain kuburan di depan Gardu Induk? Ya kan? Gardu Induk itu bentuknya kayak gimana sih bang? Gardu Induk itu ini apa? Kayak apa, banyak tower-tower gitu, listrik. Tower. Gardu Induk. Berarti abang tuh outdoor ya, bukan di dalam ruangan? Enggak, di luar. Di luar ruangan. Iya. Tapi abang punya pos jaga. Iya. Buat abang stay di situ. Stay di situ atau enggak? Kadang-kadang juga gue suka standby-nya di ruang kontrol sih, karena sepi juga sendirian kan. Paling ngobrol juga sama. Takut. Nah, ini Pak kan pertama gue jaga apa, gue kebenaran sendirian itu. Di situ Baru pertama abang masuk gitu. baru pertama masuk, itu hari pertama aja udah kelihatan bahwa di situ ada kejanggalan gitu kan. Iya. Misalnya ada bayangan lewat. Serius? Iya serius. Justru sering lah kalau Bayangan itu misalnya dia kayak berupa siluet atau apa iya gitu. bayangan aja gitu gelap gitu lewat. Gue pikir kan ada orang ya, gue lihat keluar tapi nggak ada gitu. Kalau yang gitu-gitu mah sering. Itu abang melihatnya di depan abang atau di belakang abang Di atau depan. di depan abang serius? Di depan bayangannya jelas gitu kayak Cewek? enggak ada bentuknya. Nggak ada bentuknya. Cuman kayak bayangan hitam aja gitu lewat gitu, kayak apa ya? Kayak lu lewat terus ada bayangannya gitu. Oh iya. Iya kan? Kayak ada Dengan bayangan ukuran dari cahaya gitu. bentuknya tapi kayak ukuran manusia gitu atau Iya, lebih tinggi kayak atau lebih pendek? manusia sih Kayak manusia, sebenarnya. oke. Kayak manusia gitu kan. Nah, itu hari pertama aja udah gitu kan. Wah, kayaknya udah nggak benar gitu. Terus besoknya ceritalah ke temen yang udah senior di situ. Nah, udah lama kerja. Iya, udah lama kerja. Katanya memang sering di sini kejadian gitu. Maksudnya tempatnya memang angker katanya begitu. Kalau misalnya untuk malam-malam itu ya kejadian kayak gitu sih udah biasa. Jadi harap dibiasakan katanya gitu. Gila, kalau ngomong enak banget ya. Iya. Nggak lama setelah itu, kayaknya selang seminggu setelah kejadian itu, gue masuk malam lagi. Itu gue masih inget jamnya itu jam 3 malam. Di pos satpam gue kan belakangnya itu kamar mandi sama ada toren air ya. Towernya cuman udah nggak kepake, toren airnya udah nggak kepake. Itu tinggi. Udah gitu di bawahnya itu ada bunker. Bunker tuh apa? Kayak buat penyimpanan alat-alat yang udah nggak kepake, kayak gudang, cuman ya Kecil bunker atau lah. gede? Gede. Oh, gede. Ada buat air juga di situ. Nah, pas jam 3 gue mau ke toilet, persis mau ke toilet, gue muter kan ada di belakang si toiletnya. Ada suara yang nangis. Lu gimana sih kalau misalnya lu malam-malam tengah malam sendirian, lu mau ke toilet ada suara yang nangis gitu? Cewek atau anak kecil? Cewek. Tempat kerja abang jauh dari perkampungan? Jauh, namanya di kawasan. Oh, di kawasan industri ya berarti ya? Kawasan industri.
orang PT mungkin pabrik lain cewek gitu. Pokoknya dari gardu induk gua itu ke pabrik-pabrik lain itu jauh. Pokoknya di belakang gardu induk adalah kayak hutan-hutan gitu. Hutan, oke. Iya, kayak hutan, tapi karena memang banyak pohon gitu, pohon-pohon juga udah rimbun gitu ya. Kayak hutan lah. Terus di depannya itu agak jauh memang ke jalan. Udah gitu di seberang jalan itu ada yang makan kuburan gitu. Bukan jalan raya tapi Bukan jalan biasa. Jalan PT itu. Oh, jalan yang di Jalan samping blok perusahaan, biasa iya. gitu lah ya. Jalan itu. Nah, pokoknya Kuburannya banyak. kuburannya kuburan umum, makam umum. Oh, pemakaman. Pemakaman umum. Pokoknya ada kisaran 50 atau 100 meter gitu ke kuburan. 100 meter kayaknya ada. Di belakang itu ada yang nangis. Gue kaget dong, Di maksudnya kamar mandi tuh. di kamar mandi, bukan di kamar mandi, di bawah sitoran ini, di bawah sitoran air. Berarti di bengkel dong. Iya, di bengker, kayak di bengker suaranya gitu, kayak nangis. Gitu. Nah, berarti dia nangisnya terseduh-seduh, kesakitan, ngejerit atau Iya, kayak nangis biasa gitu. Gitu. iya. Lama loh, itu lama. Dia. Hampir Direkam nggak? Direkam Ya nggak? kagak. Nanti direkam ya. Kalau emang ada kayak gitu, aku tuh kenceng nangisnya. Mudah-mudahan jangan ketemu lagi. Ketemu lagi dong. Tapi channelnya Oh, udah iya. jalan. Kalau misalnya nggak. Enggak. Itu posisinya gue lagi sendiri lagi. Posisinya lagi sendiri kan, biasanya kan emang berdua operator itu, kebenaran operatornya lagi nggak ada, dia lagi nggak masuk. Biasanya kalau nggak masuk itu standby di gardu induk lain. Jadi kalau misalnya ada gangguan, gue baru kontak gitu. Di sini nggak ada gangguan gitu. Ini lagi kebenaran lagi nggak ada. Itu gue lagi sendiri. Gue bingung mau kemana. Coba mau gimana? Gimana ya? Iya. Akhirnya yang tadinya gue mau kencing, Iya. mau ke toilet kan, jadi nggak jadi udah. Udah. Urung kan niat semua urung kan. Udah hilang gitu ya. Udah Tapi hilang. nggak ada hasrat buat mungkin ini orang gitu. Mungkin ini orang. Nggak mungkin sih. Ya. Nggak ada mungkin. Ya, jam 3 ya, jam 3. Tapi kan kita berpikirnya positif, Soalnya Abang. cewek Iya. udah gitu posisinya dia nggak ada. Memang Nggak ada keberanian. Iya. Terus Ya. dulu gimana sih malam-malam tengah malam Iya. itu ada suara begitu kan? Ih, luar biasa merinding. Wah ini orang lagi ngeprank gitu kan nggak mungkin. Iya, bisa jadi loh. Siapa tahu Mbak Imong. Nah iya benar. Iya kan? Tuh pas dilihat ngeprank. Oh lagi ngapain lo gitu? Lagi ngeprank. Oh. Aduh, iya. Tapi mungkin nggak sih? Mungkin nggak ya kalau mungkin kita bicara logika. Ada nggak ya jam segitu cewek nangis di tempat itu? Lazim nggak? Enggak, itu Enggak. mustahil. Itu mustahil. Soalnya masuk ke gardu induknya aja kan otomatis harus lewat depan, nggak mungkin Oh, dia iya. naik pagar kan, pagarnya tinggi. Oh iya, ngapain juga? Lo Iya. kalau nangis harus manjat pagar dulu, Iya. kan ribet hidup lo. Ya lu nangis aja kok di jalanan aja. Gitu. Nggak mungkin sih kalau misalnya ya makanya gue nggak samperin itu nggak mungkin kalau Nggak itu mungkin. itu cewek Heeh. yang dilempar alien masuk ke Ay, situ. gila, nggak ada dong. Nggak ada kan? Mustahil banget ya. Iya. Jadi abang nggak berusaha buat nyari tahu, abang langsung pergi atau gimana? Enggak, Nggak sebenarnya gua ninggalin pengen- nomor WA gitu. sebenarnya kan gue pengen ke belakang ya, Iya. ya jadi nggak jadi, Jadi nggak jadi aja. ya jadi nggak jadi, Jadi abang nggak jadi. jadi nggak jadi, jadi nggak jadi. Akhirnya abang balik lagi ke tempat abang jaga. Ke pos jaga. Terus abang kepikiran nggak itu apa sih? Atau udah deh, udah nggak usah dipikirin gitu. Atau suaranya masih kedenger? Masih kedengar Terus pas habis- gua udah di pos itu, karena memang persis kira-kira 10 meter lah ke sitoran air itu kan, itu masih kedengar suaranya. Serius dia nggak berhenti. Hampir 1 menit. Iya. Ngapain itu? Gua sampai begini-begini. Oh iya serius bang. Apaan itu? Iya bang serius bang. Ya iya. Soalnya masalahnya gini, gua di tempat baru. Iya di tempat Itu baru Iya. hampir seminggu gua. Hampir 2 minggu lah, seminggu lebih. Udah gitu di tempat baru udah ketemu begituan kan,
lu gimana sih udah gitu lu harus standby sampai pagi. Sampai pagi. Dan lu nggak bisa lari kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Tapi lu bisa lari, bisa. Iya lari juga kemana? Ya pergi aja deh, nggak usah kerja. Ngopi. Tapi akhirnya pas ada jam subuh tuh, gue berani keluar, gue berani ngeliat gitu. Oh, berarti abang samperin juga itu tempat? Ya karena gue kebelet. Sebenarnya kalau nggak kebelet, jadi di itu nggak ada toilet lain, cuma itu aja. ya, cuma itu doang. Terus abang nanti ke toilet, tapi abang nggak nyari, nggak masuk ke banker kan? Maksudnya nggak ngeliat ke banker kan? Enggak lah. Nggak. Iya. Coba tuh dia udah reda gitu nangisnya. Dia cuma Iya. tapi Kebayang kan lu? kebayang banget. Tapi rumor yang beredar Iya. itu apa? Tapi kata temen gue memang di sana itu. Ini cerita temen gue ya. Iya. Pas gue udah cerita bahwa di sana ada yang nangis gini. Dia akhirnya cerita, iya di sini tuh ada persis di bawah si toren air ini memang ada dia itu perempuan. Dan Cantik? enggak, Oh, nggak tahu. dia pernah lihat, justru serius? dia pernah Teman lihat. abang, bukan abang? Iya, teman-teman gue pernah lihat. Lagi di pos, lagi nonton TV gitu. Lagi duduk lagi di santai. Persis ada di depan pintu. Berapa yang dia nggak tahu. Lagi Hai gitu. ngadep gini aja. Jadi mereka tuh Lagi depan depan. ngeliat, iya. Dia nengok ini. Ini kan TV ya, ini TV kita lagi duduk gitu. Pintunya Ini sebelah mana? Pintu sebelah sini. Pintu sebelah sini. Pas dia nengok ini, ya kelihatan aja mukanya gitu. Iya. Terus dia kata-kata dia langsung nggak bisa ngapa-ngapain, gelagapan. Gitu. Serius. Jadi, ini sih cerita dia. Oke, Benar cewek. apa enggaknya cewek. Dia bilang cewek. Dia bilang cewek. Ngambang. Dia nggak cerita itu. Gua nggak nanya, sempat nanya itu ngambang apa Dia enggak. katanya apa aja? Mukanya Iya, mukanya. utuh tapi atau Mukanya enggak, udah berantakan. Allah Akbar apa? Berantakan tuh kayak mana aja? Kata dia udah gitu, udah berantakan mukanya. Gimana berantakan tuh gimana? Kayak abang. Kayak udah berdarah-darah. Oh, serius? Berdarah. Tapi ya pakai baju putih ya, lazimnya kuntilanak pada zamannya. Oh lazim lah. Oh, sekarang udah beda zaman. merah tadi. Yang merah. Iya. Itu 2015 tuh ada 2015, yang ya. kuntilanak merah itu. Berarti duluan itu malah. Ya, Gue iya. ceritanya ini 2013 gue ini cerita. Oh 2013. Hmm. Berarti duluan emang putih, pedulunya putih. Dulunya putih. Ih, gila. Terus lama menampakkan. Jadi tiba-tiba berarti kita kalau nonton TV terus tahu-tahu ada yang datang, kita tahu dong ngerasa Iya, iya. ada yang kalau manusia nih, Iya. dia datang kita tahu dong ada orang Ada datang. orang lewat gitu. Berasa, berasa. Ada Iya, suaranya, tiba-tiba. ada suasananya kan beda kan. Nah kalau yang itu tadi dia zelep ada atau dia mendekat? Enggak, dia posisinya memang lagi serius nih nonton TV. Terus pengen nengok gitu keluar. Oh dia pengen nengok. Dia ngapain nengok? Pelan kali ini. Oh iya bisa jadi. Terus dia nengok gitu kan. Langsung dia gelagapan. Gua nggak tahu cerita selanjutnya. Cuman dia bilangnya udah gitu kayak orang linglung jadinya. Oh, Saking kagetnya, saking iya. gimana. Tapi dia nggak sampai pingsan. Nah dia nggak bilang. Terus kan gue nanya, itu hilangnya gimana tuh si Iya, makhluk hilangnya ini? gimana? Iya. Nggak tahu, gue kayak orang linglung kata dia, kayak mimpi tapi bukan gitu, kayak mau gerak aja nggak bisa. Dia bilang gitu, kayak orang linglung aja. Dia bilang gitu. Iya. Tuh udah nggak ada. Merinding. Tapi abang seumur-umur udah pernah belum diliatin makhluk Belum sih, jangan sampai. yang literally wujudnya seperti itu gitu? Belum, jangan sampai lah. Ya harus sampai, channelnya aja lah nanti. Kayak pocong kan. Pocong tuh sejujurnya pocong gitu kan, putih, loncat-loncat gitu kan. Ya nggak sih? Ceritanya kan gitu kan, kalau pocong putih kayak kan. Emang bener loncat-loncat nggak sih sebenarnya? Enggak ya, dia ngambang kan? Ngambang. Ngambang ya? Enggak ngambang? Ngambang maksudnya Oh, iya, nggak loncat-loncat ngambang, gitu tuh. loncat-loncat ya. Nabeling apa? Nah, beli aja. Pocong kurang kerjaan. Oke sih, ada juga pernah dengar kalau pocong itu ngambang ya. Terus kuntilanak itu
rambut panjang, baju putih gitu kan, terus muka berdarah, mata hitam gitu kan, literally ya emang wujudnya tuh gitu ya kan. Nah terus kayak suster ngeset, dia ngeset gitu kan. Secara umum ya, setan pada umumnya kan gitu. Abang berarti belum pernah ngelihat wujud yang seperti itunya. Kalau abang belum pernah sih. nanti ade doain. Mudah-mudahan abang jangan sampai itu. Harus sampai dong, harus biar iya ada cerita. Channelnya lagi. Minum dulu bentar. Oke. Kalau ade ya, ada justru kadang kalau pulang malam suka nyari gitu. Mana nih yang kira-kira ada nemplok di pohon gitu. Serius tuh mbak. Tapi nggak pernah bang, nggak pernah ada. Ada emang takut. Cuma kadang kalau kita naik motor ya sendiri malam dengerin headset, pakai headset ada. Kalau nggak pakai headset ada takutnya ada yang manggil. Udah amat kan ya. Ada suka ngeliat sengaja gitu ngeliat ke sekeliling, tapi emang nggak dikasih lihat kayaknya. Jangan sampai. Soalnya dia kan penakut. Memang gue denger ya, entah ini benar atau enggak ya. Nanti kita bareng-bareng cari kebenarannya. Katanya gue denger dulu waktu zamannya masih kecil SD, zaman ngaji gitu. Katanya kalau misalnya makhluk halus menampakkan wujudnya ke manusia itu, dia dapat dosanya 40 tahun. Makhluk halus berdosa? Iya. Gimana? Kayak jin. Iya. Jin Kalau itu menampakkan, iya menampakkan dia dosa. wujudnya ke manusia itu dia berdosa. Kalau manusianya yang punya kemampuan, Ya beda lagi. lah, ntar hitung-hitungan malaikatnya keder deh sih. Ini mah kan gue nggak tahu ini benar atau enggak. Itu karena gue denger dulu waktu kecil sih gitu ceritanya. Oh, zaman-zaman ngaji ya bang. Zaman ngaji gitu. Itu cerita zaman dulu. Cuman gue nggak, karena sampai sekarang masih keinget gitu. Cuman belum pernah nyari kebenarannya bahwa itu benar atau enggak gitu. Tapi kan kalau yang kita tahu ya bang, makhluk kayak gitu tuh kan ya dalam ajaran agama kita, dia kan Emang ada? Ada, tapi kan dia jin ya, namanya itu jin yang menyerupai. Ya kerjaannya ya nakut-nakutin manusia kan. Iya kan. Tapi ada juga sebagian cerita yang kayak orang meninggal secara tidak wajar, terus jadi arwah gentayangan dengan wujudnya dia ketika dia meninggal yang nggak wajar itu ya. Nah itu dia termasuk gentayangan. Nah itu dia termasuknya jin atau emang arwah itu. Nah itu ada dari situ masih bingung gitu bang. Atau kalau dia juga emang jin yang menyerupai gitu, kok nggak ada kerjaan gitu nih si jin ngapain sih gitu. Ya lu nggak punya wujud yang harus menyerupai orang yang meninggal secara nggak wajar gitu bang. Nah itu ya. Terus nanti deh kita cari sama-sama, maksudnya atau ada yang berpengalaman masalah ini gitu bisa komen. Oh iya, si jin ini tujuannya apa gitu, menyerupai manusia itu kan. Si emang nggak ada tahu menakut-nakuti sih. Setan ini kan. Tapi ngapain sih? Itu nggak ada kerjaan lain selain menakut-nakuti. Emang tugasnya gitu. Enggak dong, beda dong kalau setan kan tugasnya tugas. Lu siapa ngomongin tugas setan? Enggak. Jadi ini kejauhan deh kayaknya. Kejauhan ya. So ilmunya belum banyak, cuma masih katanya dan jadi katanya. Kayak setahu takutnya masalah gitu kan. Iya, menyesatkan. Iya, menyesatkan. Iya, takutnya menyesatkan. Jadi kalau itu sharing pengalaman aja. Kalau misalnya menyesatkan cukup setan aja lah Cukup yang setan melakukan. aja lah, iya. Siapa tahu yang lebih setan lu daripada setan. Terus abang ada cerita lagi di gardu induk apa namanya tempat kerjanya? Tapi karena yang di gardu induk itu karena sekarang udah mulai biasa ya, udah mulai biasa itu kan, jadi udah biasa aja. Kayak hal-hal yang kayak gitu tuh gue udah jadi biasa aja gitu, kayak udah makanan sehari-hari sering gitu. Cuman kalau memang
wujud, menampakkan wujud secara langsung gitu. Gue ngeliat itu yang cerita teman gue itu, gue belum pernah. Cuman kayak misalnya nangis yang gitu-gitu udah biasa. Jadi gangguannya itu lebih ke nangis, ke bayangan abang ya. Ya ada yang nimpuk gitu. Ada yang nimpuk pernah? Nimpuk kayak pasir gitu. Pasir? Ke badan abang? Enggak, dari dia apa namanya? Di atap rumah. Atap pos itu. Atau enggak gue lagi. Berarti suaranya? Iya kan di situ kan ada saung juga ya. Di saung atau lagi di saung, gue standby di saung kan. Kayak ada yang lempar. Kalau batu kan masih mungkin gitu. Kalau batu masih mungkin karena jarak lemparnya jauh. Kalau kita ngelempar jauh. Iya, kalau misalnya pasir kan harus gitu ya. Iya. Kalau dilempar jauh kan dia nggak akan nyampe. Jatuh di situ-situ aja. Iya, tuh di situ aja udah gitu kan si pos ini bukan pos apa? Si saung ini jauh dia. Dia ada di posisinya ada di hampir di tengah-tengah gardu induknya. Jadi jauh dari tempat abang jaga. Sama dari pagar juga, dari kiri kanan depan belakang gue jauh. Nggak mungkin kalau orang luar lempar pasir tuh nggak mungkin, nggak akan nyampe jaraknya. Ini pasir lempar gitu. Atapnya si saung itu apa? Asbes. Suara pasir abang dengar? Ya dengar. Abang sendiri berarti ya? Kok. Iya. Pasirnya ada? Iya ada. Serius? Hampir sekepalan gitu, banyak. Kayaknya nyuruh pindah gitu. Oh iya. Kayak nyuruh pindah gitu. Dia nggak suka kehadiran abang di situ. Tapi emang gitu ya bang ya? Emang gitu. Emang kayaknya kalau pribadi gue sih mikirnya, ada yang mau dilakuin di sini gitu. Jadi gue pindah gitu. Kali dia mau masak. Makanya gue langsung pindah begitu. Tapi dia mengusir pun secara halus ya, enggak yang abang tahu-tahu ditendang kan, enggak ya. Tapi emang juga sopan ya mereka tuh. Yang ngasih ya gue, ya dong sopan dong bang. Kayak nangis juga dia nggak ngeraung yang nangis tadi abang cerita. Itu kan dia nggak ngeraung, dia cuma gitu aja udah takut. Iya kan? Belum pernah lah ada menemukan cerita ya dan ada sendiri. Kita datang ke tempat apapun, terus tahu-tahu makhluk yang ada di situ nggak suka sama kehadiran kita, terus tahu-tahu dia nendang kita, itu belum pernah kan? Terus tahu-tahu kita ditoyor gitu kan? Atau ada? Ada, itu ada. Demi menjaga kedamaian dunia, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa komen-komen juga ya, like dan share kalau suka sama videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.